myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Oke, selamat siang sahabat Tanah Negeri. Alhamdulillah kita udah sampai di daerah Gua Pawon yang beralamatkan di Desa Gunung Masigit, ya, Kecamatan Cipatat dan Kabupaten Bandung Barat. Nanti kita akan eksplor sejarah tentang apa yang ada di dalam Gua Pawon ini ya. Khususnya di Gua Pawon ini sekilas saja bahwa ini tempat peradaban manusia purba, atau kalau bahasa orang sini leluhur atau sesepuhnya orang-orang Sunda. Nanti kita akan lihat di sana. Oke, lanjut. Oke, jalan Tanah Negeri. Kita akan naik ke atas menuju Gua Pawon. Kita akan siapkan nafas kita walaupun separuh-separuh, soalnya lumayan tinggi, 100 meteran lah. Jadi siapkan bekal secukupnya, air minum khususnya, kalau kita akan melatih napas kita. Oke, yuk. Oke, sedikit informasi saja tentang bagaimana Gua Pawon ini terbentuk ya, bahwa sejarahnya dulu bahwa di Gua Pawon ini dulunya adalah lautan dangkal. Jadi zaman prasejarah dulu itu lautan dangkal, dan ini batu-batu karang ini semua, atau yang biasa disebut kars. Jadi terbentuknya oleh lautan, jadi bukan, jadi ini suatu bukti bahwa bagaimana bumi itu berubah pada waktu itu diakibatkan bencana alam dan lain sebagainya, dan menjadikan ini menjadi sebuah bukit-bukit atau gunung-gunung ya. Oke, nanti kita lanjut ke sana, ke arah Gua Pawon, tempat yang seperti terowongan. Kita sudah mulai masuk gua ya, atas gua terowongan. Di sini banyak burung-burung kapinis atau walet yang bersarang. Dulu legendanya ini pertemuannya Dayang Sumbi dengan anaknya Sangkuriang. Kalau versi apa? Legenda orang Jawa Barat. Cuma kalau untuk legenda tersebut, kalau secara logika mungkin tidak masuk ya. ini buat kalian yang nggak suka bau-bau kayak gini, diharapkan untuk membawa masker ketika kalian ke Gua Pawon ya, karena bau kapinis sama kotoran itu agak lumayan sedikit. Menyengat. Nah, dan jangan lupa di sini udah disediakan tong sampah ya. Jadi kebersihannya harap dijaga juga, buang sampah pada tempatnya. Dan di sini juga ada keterangan cek zaman purba kayak gini tuh. Nanti untuk lebih jelasnya sejarah Gua Pawon ini akan dijelaskan sama rekan kita Pak Cahyadi ya.
meskipun terowongan tapi untuk pencahayaan masih lumayan terang sih. Nah, ternyata di gua Pawon ini ada ini Pak, apa namanya? Stalaktit apa stalagmit sih ya. Nah, dan mengandung air mineral kalau nggak salah nih. Iya, keren, udah kering ya Pak. Ini udah kayak di apa namanya? Sanghyang Kenit ya? Sanghyang Tikoro. Oh iya. Nah, kalau di sana itu kebanyakannya masih aktif. Kalau di sini kayaknya udah mati. Keren ini berapa ribu tahun nih Pak? Sumpah keren ini. Boleh deh kalian coba ke Gua Pawon nih. Oke, kita ke menu utama kita dalam perjalanan menuju situs Gua Pawon ini, di mana di Gua Pawon ini terdapat fosil-fosil manusia purba beserta alat-alat perkakasnya ya. Di mana fosil ini kurang lebih berumur sekitar 5.000 atau sampai 10.000 tahun belakang. Jadi bisa dikatakan bahwa manusia purba yang ada di Gua Pawon ini adalah gambaran sejarah peradaban manusia purba Sunda. Jadi Gua Pawon ini kan terbentuk dari letusan gunung purba, di mana dari letusan gunung purba ini seperti yang kita lihat hari ini adalah berubah menjadi bentuk-bentuk perbukitan kapur dan atau kars disebutnya, atau karang dari lautan yang dangkal pada waktu zaman tersebut. Nah, di sini banyak artefak yang ditemukan. Selain dari tulang belulang manusia purba itu juga ada perkakasnya atau pisau yang dibuat dari batu yang berbentuk kurang lebih kayak seperti ujung tombak gitu, yang dipergunakan untuk merobek binatang-binatang, daging-daging binatang untuk dimasak. Nah, di Gua Pawon ini juga mungkin kita juga bisa belajar bagaimana peradaban manusia purba itu terbentuk, yang kadangkala juga dihubungkan dengan mitos-mitos urban legend, di mana bertemunya Dayang Sumbi dengan anaknya yang bernama Sang Kuryang. Tapi itu secara legendanya ya, bahwa di Gua Pawon ini mereka bertemu. Tapi secara logisnya bahwa disinilah tempat peradaban manusia purba, di mana mereka hidup nomaden. Jadi bukan hidup di satu tempat. Nomaden itu berpindah-pindah dari tempat lain ke tempat lain. Dan salah satu bukti yang ditemukan juga, dan melalui gigi yang ditemukan, ternyata manusia purba ini kurang lebih batas hidupnya atau kekuatan hidupnya itu hanya kurang lebih 30 tahun. Terlepas itu mesti ada penelitian lagi kenapa mereka hanya sampai 30 tahun umurnya. Mau dimungkinkan dengan sanitasi yang jelek atau istilahnya makanan-makanan yang kurang higienis yang menyebabkan kematian tersebut. Cuma ada fakta yang menarik bahwa gigi mereka itu tidak ada yang rusak, bisa dikatakan tidak ada yang rusak. Hanya saja kerusakannya yang bisa ada itu adalah dari karang-karang gigi yang terbentuk di fosil tersebut. Artinya giginya tidak rusak, tidak bolong, cuma terjadi karang-karang gigi yang mungkin digambarkan bahwa kotoran-kotoran bekas makanan itu bertumpuk menjadi karang gigi. Nah, itu sekilas tentang Gua Pawon dan sejarah Gua Pawon ini. Kenapa dikatakan pawon? Jadi kalau dalam bahasa Sunda itu pawon adalah dapur, dan sebagian mengatakan bahwa Gua Pawon ini adalah ibarat seperti cerobong asap yang terdapat di dalam dapur, sehingga dikatakan Gua Pawon. Nah, itu sekilas sejarah tentang terjadinya Gua Pawon dan kehidupan di dalamnya.
Selanjutnya mungkin kalau misalkan Anda semua senang dalam kegiatan outdoor atau segala macamnya yang berbau alam, saya merekomendasikan Gua Pawon ini sebagai alternatifnya. Di sini bisa kita climbing juga di sini, artinya kita bisa mendaki. Jadi kalau bahasa kita dinding-dindingnya pas untuk pelatihan mendaki. Lalu secara gambaran yang paling banyak untuk para selebgram di sini juga instagramable. Foto-fotonya bisa estetik, pokoknya bagus. Hanya saja mungkin harus ada yang Anda ingat atau kalian yang akan bermain di sini, tolong jaga tempat ini, sebab di sini juga sudah mulai banyak vandalisme atau coretan-coretan yang digoreskan dinding oleh pengunjung. Oleh karena itu kita harus jaga tempat ini agar nanti anak cucu kita juga bisa tahu bahwa dulu ada tempat bersejarah semacam ini. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang sejarah Gua Pawon ini. Nantinya kita akan bertemu lagi dalam perjalanan selanjutnya menyusuri sejarah-sejarah yang ada di tanah Jawa Barat ini. Oke, sobat Tanah Negeri, pertemuan kita mungkin berakhir di sini. Pokoknya nantikan perjalanan kami di episode selanjutnya. Salam.